Setiap orang di sana berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Perlu ada satu ketetapan berdasarkan Alkitab yang kita butuhkan adalah Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu. Kita sudah tiba di akhir dari kitab Hakim-Hakim dan kita sudah membaca semua peristiwa yang memilukan di dalam kitab Hakim-Hakim. Ada pemerkosaan, ada pembunuhan terhadap gundik Lewi. Aneh sekali orang Lewi maksud saya ikut memotong tubuh gundiknya dan menyebar ke 12 suku. Tindakan provokasi seperti itu diabaikan oleh banyak orang. Dan di Hakim-Hakim 20:21 kita lihat disisakan hanya 600 pria dari suku Benyamin. Dan sekarang saudara, isunya adalah bagaimana menghadirkan keturunan buat 600 orang ini. 400 udah ada nih di tangan. Bagaimana dengan sisanya yang 200? Dapat perempuan dari mana? Hakim-Hakim 21 ayat 20 sampai 23 memberitahu ke kita yang 200 itu. Maka mereka berpesan kepada Bani Benyamin demikian, pergilah menghadang di kebun-kebun anggur. Perhatikanlah baik-baik, maka apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari-nari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu. Dan masing-masing melarikan seorang dari anak-anak perempuan Silo itu menjadi istrinya dan pergi ke tanah Benyamin. Apabila ayah atau saudaranya laki-laki datang untuk menuntutnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka, serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati. Sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi istri mereka masing-masing. Memang kamu ini tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka, sebab seandainya demikian kamu bersalah. Jadi Bani Benyamin berbuat demikian dari gadis-gadis yang menari-nari yang dirampas itu, mereka mengambil perempuan. Jumlahnya sama dengan jumlah mereka. Kemudian pulanglah mereka ke milik pusakanya lalu membangun kota-kotanya kembali dan diam di sana. Elus dada ya saudara. 200 perempuan dilarikan untuk memenuhi kuota kebutuhan 200 laki-laki untuk bisa meneruskan garis keturunan orang Benyamin. Saudara, kita sudah baca 21 pasal kitab Hakim-Hakim, kesimpulannya tetap sama. Hakim-Hakim 21 ayat 25, saudara hafal enggak? Setiap orang di sana berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara, solusinya adalah di ayat 25, ayat terakhir Hakim-Hakim 21, perlu satu orang raja. Saya ulangi, perlu satu orang raja. Artinya perlu ada satu standar, perlu standarisasi, perlu ada satu ketetapan, perlu ada satu undang-undang, perlu ada legislasi undang-undang, perlu peraturan supaya masyarakat bisa hidup dengan sejahtera. Kalau enggak, berantakan kehidupan umat Israel. Saling membunuh, saling meniadakan, yang terjadi justru self-destruction. Saudara, saya merasa berdasarkan Alkitab yang kita butuhkan adalah Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu harus hidup bersama dengan Yesus. Di Injil Yohanes dikatakan Yesus itu adalah Sang Firman. Bapak Ibu dan saya harus mengikuti ketentuan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Bisa-bisa aja Bapak Ibu hidup sesuka-sukanya sendiri, bisa hidup kayak begini kehidupannya. Apakah saudara mau kehidupan kaya begini? Saudara, mari hidup mengikuti ketentuan yang ada. Mari mengikuti Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Semoga perenungan ini menolong kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.